Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah keagamaan, Bapak Anwar, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lauza Alifia. Kita akan memimpin acara diskusi kita pada pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan secara asinkron. Penyampaian presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 terkait syariah aktualisasi ajaran Islam. Susunan acara pada diskusi kita kali ini diantaranya, yang pertama pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan materi yang telah disediakan. Langsung ke slide yang pertama. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang makna syariat. Secara etimologi, syariat berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui dan diikuti oleh orang-orang beriman. Namun secara terminologis, syariat artinya adalah aturan-aturan atau hukum yang telah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah dari Allah untuk umat-umatnya. Selanjutnya. Yang kedua ada aktualisasi syariat. Pertama, syariat memberi prinsip-prinsip umum. Contohnya yaitu Al-Quran menetapkan cita kenegaraan yaitu Baldatun Taibah, yaitu suatu negara yang indah dan makmur. Kedua, syariat mengadakan peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah oleh perkembangan manusia. Pada awal masa Islam, metodologi untuk memahami hukum dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan istinbat. Syariat menegaskan agar bangkit dan sebagai kekuatan yang memimpin, menegakkan, dan mencegah dari segala yang munkar. Sekian pemaparan materi saya, bisa dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda Gerald yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 mengenai fungsi syariat. Padanya, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan mengenai fungsi syariat. Jadi, fungsi syariat ini tertulis di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 57. Pesannya di sini menembus semua sekat yang memisahkan manusia dengan rahmah dan berkah yang sudah dikehendaki Tuhan kepada seluruh umat manusia. Nah, dalam membentuk syariah, dalam membentuk rahmah ini, syariah mengidentifikasikan 3 wilayah, yaitu yang pertama mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Baik, untuk fungsi syariat yang pertama yaitu syariat sebagai pendidikan sosial. Pengertian ini, Islam bermaksud menginspirasi umatnya dengan iman dan menanamkan dalam diri manusia sifat-sifat yang terpercaya dan bijak.
Melalui reformasi individu ini, Islam hendak mewujudkan tujuan sosialnya. Dalam lingkup syariat sebagai pendidikan sosial, ada ibadah, yaitu ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang yang beriman, untuk memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Selain itu, dalam sholat, Islam juga mengajarkan ketaatan dan kedisiplinan. Yang kedua, ada syariat sebagai keadilan. Konsep keadilan dalam Islam bukan hanya berupa keadilan yang dibatasi pada keadilan formal, namun menjadikannya sebagian daripada keimanan karakter dan kepribadian orang yang beriman. Mungkin sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anandaria yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan dari kelompok 2 mengenai fikih, ruang lingkup fikih dan syariah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Tapi saya akan menjelaskan dulu syariat sebagai perwujudan kebaikan secara umum. Syariat dalam, kayaknya itu kembali lagi coba, maaf, kebetulan. Yang selanjutnya adalah syariat sebagai perwujudan kebaikan secara umum. Syariat dalam semua bagiannya hendak mengamankan kebaikan kepada manusia atau melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan. Syariat menjelaskan bagaimana memelihara kemaslahatan dalam lingkup ibadah. Tidak hanya ditujukan mendapat ridho Allah, namun juga mencegah kerusakan dan memfasilitasi kebaikan baik bagi individu maupun masyarakat. Syariat mendorong kebaikan di dunia ini dan juga kebersamaan dengan manfaat di kemudian hari. Syariat juga merupakan aturan yang sistematis yang telah dijelaskan oleh Allah. Aturan dasar yang telah digariskan Allah telah dijelaskan dalam menjadikannya pedoman dalam melakukan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia dan saudara sesama muslim. Hubungan antar manusia dengan alam dan hubungan dengan lingkungan dan kehidupannya. Apabila syariat Islam dikaji secara menyeluruh, akan segera terlihat bahwa di dalamnya terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang luhur bagi seluruh umat manusia yang akan mengantarkannya pada tujuan hidup yang hakiki. Al-Quran menyebutnya sebagai rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Dengan demikian, tujuan syariat adalah untuk menciptakan kedamaian bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya ada perbedaan antara fikih dan syariat. Antara fikih dan syariat. Yang pertama, ruang lingkup syariat. Ruang lingkup syariat lebih luas dari ruang lingkup fikih. Ruang lingkup syariat mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas. Masalah teknik hukum yang bersifat amalia atau praktis saja. Seperti hukum-hukum tentang najis, hadas, wudu, mandi janabah, tayamum, istinja, sholat, zakat, puasa, jual beli, sewa, gadai, halalan, makanan, dan seterusnya. Terima kasih waktu dan tempat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anda. Materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Pada sesi saya memberikan kesempatan untuk bagi
ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok 2, apakah diperkenankan untuk bertanya? Moderator boleh izin untuk bertanya? Boleh? Harus on cam atau tidak? Diharapkan untuk on cam saja. Baik. Perkenalkan, nama saya Ana Anggraini dengan NPM 3 digit terakhir 070. Tadi kan kita menjelaskan tentang syariat ya. Nah, dalam Islam kan ada aturan syariat gitu tentang berpenampilan. Nah, kebanyakan di Indonesia kan orang-orang itu mohon maaf kayak menggunakan cadar sebagai syari. Nah, sedangkan dalam pandangan masyarakat kepada orang-orang yang menjalankan syariat Islam itu malah menjadi, menurut kalian itu tanggapannya gimana? Baik, kepada kelompok 2, saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Ana Anggraini. Maaf sebelumnya tadi pertanyaannya hukum bercadar, hukum syariat bercadar. Iya, hukum tanggapan kalian mengenai pandang buruk terhadap orang muslim yang menjalankan syariatnya itu bagaimana? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ana. Menurut saya, seseorang yang memandang buruk tentang syariat berpakaian bercadar itu menurut pandangannya seorang tersebut gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata dan itu tidak bisa dibenarkan. Itu hal yang salah, namun kembali jadi seperti itu tuh hanya segelintir orang saja yang berspekulasi buruk tentang bercadar gitu. Mungkin sekian. Baik, kepada Ananda Ana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Tapi menurut Gerald ya, apakah kita itu wajib untuk mengikuti syariat Islam dalam berpenampilan gitu? Karena kan sebenarnya kita juga menyesuaikan dengan apa ya, budaya di Indonesia gitu. Mungkin kalau misalnya di Arab Saudi kan memang semua apa ya, umat Islamnya itu sudah terbiasa gitu dengan penampilan yang sangat tertutup seperti bercadar. Nah kan sedangkan di Indonesia mungkin hal tersebut masih belum apa ya namanya itu, belum menjadi sebuah tradisi gitu.
Jadi apakah kita harus mengikuti syariat dalam Islam tersebut dengan bercadar di Indonesia itu harus atau tidak gitu? Karena kan kita juga harus mengikuti budaya atau adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Ya, Terima kasih. menurut saya itu kembali lagi ke individunya masing-masing gitu. Apakah dia sudah siap untuk bercadar apa belum. Jadi tidak mungkin ada syariat yang mengharuskan untuk berpenampilan bercadar dan budaya yang ada di suatu lingkungan tersebut atau negara tersebut. Jadi tidak harus diwajibkan semua wanita Indonesia memakai cadar gitu. Kembali lagi ke individunya. Izin menambahkan ya, itu tentang bagaimana apakah kita harus mengikuti syariat untuk bersyadar atau tidaknya. Itu kan kita memiliki madhab yang berbeda-beda dan tentunya apa yang kita ambil, apa yang kita pilih madhab Imam Syafi'i menu badan kecuali ya, telapak tangan dan wajah. Jadi bercadar itu memang tidak diwajibkan. Jadi itu kembali kepada madhab yang kita ambil. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ananda Sofa dan Jeral yang sudah menjawab pertanyaan dari Ananda Anak. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian terakhir yaitu penutupan. Maaf sebelumnya, saya simpulkan terlebih dahulu dari diskusi kali ini. Secara umum, syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri ijtihad para ulama. Sedangkan dari fikih tersendiri itu memiliki arti hukum Islam yang sudah memiliki pemahaman terhadap syariat itu sendiri, mau terhadap pemahaman nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti acara diskusi pada pagi kali ini. Saya, Lauza Alivia, selaku moderator pada diskusi kali ini, pamit undur diri. Mari kita lafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.